Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 MPTK Universitas Jambi. SD Negeri 97/1 Kaos, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Matahari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil free teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian. Berikut ini video free teaching saya mengajar. Selamat menyaksikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bapak. Sehat. Kok lemas semua? Coba kalau Bapak tanya kabarnya, jawabnya yang semangat dong. Ya, Apa Pak. kabarnya hari ini? Jawabnya gini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, coba Bapak ulangi. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar. Anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua, Pak. Hadir semua. Iya, alhamdulillah. Nah, kita tepuk-tepuk dulu untuk semangatnya. Ayo, semua. Mana tangannya? Mana tangannya? Tepuk-tepuk dulu. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk jari Satu dia. tepuk jari Dua. tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama. Ini aksi 1. Tepuk semua. Rapi, mari kita berdoa. Iya, pintar. Semangat ya anak-anak. Mohon, Bapak. Sekarang kita doa. Bapak mohon kepada anak Bapak. Anak Bapak Dahlan, ayo pimpin doa rekan-rekannya ya. Semua, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Anak-anak, dengan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah, serta anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Robbal alamin. Anak Bapak yang Bapak sayangi, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Ini Bapak share screen videonya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bapak. Ayo, yang bagus boleh berdiri, anak-anak semua ya. Sama aksi. Oh, ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, Pak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu gaya untuk selamanya. Indonesia anak-anak, kita menyanyikan lagu ya. Anak-anak, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita
Perangkat mengenai menemukan cara untuk membandingkan ukuran sudut sebagai bukaan sisinya. Nah, jadi anak-anak semua, sudut, ayo, kira-kira ada yang masih ingat apa itu sudut? Ayo anak-anak semua, anak Dahlan, ingat apa itu sudut? Sudut sudut adalah suatu bentuk ukuran. ada pastilah. Ukuran. Ayo. Kalau Fatima, Iya Pak. Iya. apa sudut Fatima? Sudut tuh yang di pojok Pak. Iya, pinter. Bagus, ada lagi jawabannya? Yang lain? Kayak Pak, Nah, ya. sudut itu letaknya paling 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 Nah, sudut paling paling tinggi Bapak. nah, coba perhatikan ya. Sudut. Di sini ada tayangannya. Nah, sudut adalah besar putaran yang dibentuk oleh dua buah garis lurus yang saling berpotongan di satu titik pangkal. Titik pangkal kedua garis tersebut dinamakan titik sudut. Sedangkan kedua garis yang membentuk sudut dinamakan kaki sudut. Untuk menentukan besar sudut dapat menggunakan busur derajat. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kita pelajari mengenai ukurannya, ukuran sudut, ya. Ukuran sudut itu adalah ukuran ruang terbuka di antara dua garis yang membentuk sebuah sudut. Nah, disebut ukuran sudut ditentukan oleh banyaknya ruang di antara garis dan bukan panjang. Ingat, sudut kalau kita melihat gambar sudut, jangan kita perhatikan panjangnya, tapi bukaan ruangnya. Nah, di situ nanti dapat menentukan besarnya sudut. Nah, semua coba perhatikan gambar yang ada di buku siswa halaman 34. Ayo dibuka buku siswanya. Halaman 34. Iya Pak. Iya Pak. Nah, sudah dibuka? Iya Pak. Ya. Itu anak-anak coba perhatikan gambar hewan dari A sampai E. Nah, ada hewan apa saja di situ? Coba. Ini Bapak tampilkan videonya ya, sambil anak memperhatikan. Nah, ini hewannya. Ada hewan, apa ini namanya? Singa. Selanjutnya ada buaya. Iya. Ini apa hewan apa ini? Burung. Burung. Yang ini? Kuda nil. Iya. Selanjutnya hewan apa ini? Buaya. Ular. Ular. Semua hewan ini lihat mulutnya terbuka. Iya Pak. Ya, perhatikan di video ini. Ya. Ada Pak. Nah, coba analisis bukaan mulutnya. Semuanya terbuka, anak-anak perhatikan. Ya, coba Bapak ingin bertanya dulu kepada siapa nih? Padliati. Binatang mana yang membuka mulutnya paling lebar? Coba perhatikan di sini, lihat. Ya. Ular Pak. Ular sama kuda. Ular. Kalau siapa nih namanya nih? Fatimah. Coba Fatimah. Binatang apa yang membuka mulutnya paling sempit? Singa. Singa. Oh, kalau Fatimah memilih singa. Kalau Nak Dahlan? Ayo Nak Dahlan. Buaya, Bapak. Buaya. Oh, pinter. Buaya paling sempit ya. Nah, kalau kita urutkan dari yang terkecil, kira-kira yang paling sempit apa duluan? Buaya. Ya, nah, Buaya, anak-anak, Bapak. untuk lebih mantap anak-anak dalam menentukannya, yang mana yang paling kecil, yang mana yang paling besar, dan urutan yang benar dari yang terbesar sampai yang terkecil, ini Bapak kasih gambar ya. Ini Bapak ada gambar. Nah, ini sudah nampak gambarnya, Nak? Belum Pak. Nah, tunggu. Bapak tutup share screen-nya biar nampak. Nah, ini Bapak ada gambar. Ya, perhatikan. Gambarnya, nampak, Nak? Nampak. Nah, nanti Nampak. anak-anak bentuk kelompok ya. Buat kelompok 1 dan kelompok 2.
Kelompok 1 dipimpin oleh Nak Dahlan, kelompok 2 dipimpin oleh Nak Dian. Ya, Ananda Dian tolong nanti dan Ananda Dahlan ajak teman-temannya ya menggunakan kertas, dijiplak nanti Nak gambarnya. Ini ada gambar. Nanti Bapak kasih gambar yang sudah Bapak print ya satu-satu. Iya, Pak. Ini dijiplak di kertas. Lalu anak-anak membandingkannya, ya, membandingkan, diskusikan dengan teman-temannya dari gambar yang telah dijiplak tadi. Nanti nampak yang akuratnya yang mana. Nah, kalau belum dijiplak, nanti kalau kita baru menganalisis saja, kita takutnya salah ya, seperti Nak Fatimah menebak tadi yang paling sempit singa. Nah, coba Nak Fatimah nanti dan teman-temannya, tolong yang benar jiplaknya, lalu bandingkan, ya, diskusikan dengan teman-temannya. Ayo, Bapak kasih waktu untuk anak-anak semua mengerjakan. Ini ada di LKPD ya, Bapak kasih LKPD-nya, perhatikan di LKPD-nya juga cara menjiplaknya. Ada alat-alatnya yang digunakan, ya, seperti pensil dan spidol. Silakan anak-anak, Bapak kasih waktu beberapa menit ya, silakan. Ini gambarnya, nah, nih, nah, gambar buaya. Gambar singa. Mana lagi gambarnya? Gambar burung. Ya, lihat mulutnya, dijiplak yang bagus. Nah, tadi Bapak print juga gambar. Berapa lagi? Nih, contohnya. Nanti kalau sudah dijiplak, anak-anak, ya, jiplak mulutnya saja yang membentuk sudut. Nanti jadinya seperti ini. Nah, nampak? Pak. Nampak Bapak? Salin bentuk sudut, ya. Biar bisa anak-anak mendiskusikan dengan teman-temannya. Nah, nanti satu-satu ya, satu kelompok. Kelompok 1 tadi Nak Dahlan ya, dan itu kelompok 2 yang mempresentasikan Nak Dian depan. Sudah selesai? Ada lagi Bapak. Belum Bapak. Masih proses Bapak. Yang rapi ya kerjanya. Ya Bapak. Bagus-bagus jiplaknya. Nah, Bapak cari LKPD-nya. Nah, nih sambil Bapak tayangkan video ya. Mereka halaman 34 sampai 40 untuk siswa kelas 4. Nomor 1, lihat mulut terbuka binatang-binatang dari A sampai E. Ini A, binatang harimau, B, buaya, C, burung, D, kuda nil, E, ular. Nomor 1, binatang mana yang membuka mulut paling lebar? Nomor 2, binatang mana yang membuka mulutnya paling sempit? Untuk mempelajari ini, kita harus memahami tentang sudut. Sebutkan nama binatang di atas dari ukuran sudut paling sempit. Ayo selidiki cara mengukur dan membuat sebuah sudut. Ide Yosef, aku menjiplak sudutnya pada selembar kertas dan membandingkannya dengan cara menempelkan satu sama lainnya. Misalkan Yosef ini membandingkan antara sudut mulut singa dengan kuda nil. Dia menggambar di selembar kertas dan diberi warna merah pada mulutnya ini. Dan kertas itu ditempelkan pada kuda nil. Ternyata mulut kuda nil lebih besar daripada mulut singa. Ide Kadek, aku mengukur sudutnya dengan cara membuat alat untuk menghitung beberapa segitiga yang memuat di sudut tersebut. Ini adalah alat ukur Kadek. Alat ukur ini ditempelkan pada mulut singa seperti ini. Ternyata sudut yang dibentuk tidak sampai ke satu sudut ini. Kalau kita bandingkan dengan mulut kuda nil, ternyata mulut kuda nil mempunyai 3 bagian sudut. Sehingga dapat dikatakan mulut kuda nil lebih besar daripada mulut singa. Bagaimana cara mengekspresikan ukuran? Nah, sudah diperhatikan videonya? Ya Bapak. Nah, jadi nampak ya bagaimana cara menjiplaknya, membuat sudut, bentuk sudutnya. Ayo coba, kalau Bapak rasa sudah selesai nih waktunya. Coba kelompok 1 tadi, Nak Dian Nak Dahlan. Ayo coba presentasikan binatang mana yang buka mulut paling lebar, binatang mana yang membuka mulutnya paling sempit, dan urutkan
Urutkan Baik, dari Bapak. dari yang terbesar dulu ya, Nak ya, sampai yang terkecil. Ayo, Nak Dahlan dulu. Iya, Bapak. Mm-mm. Dari hasil pengamatan kelompok kami menemukan bahwa buaya memiliki sudut bukaan mulut yang paling kecil. Karena dia tidak mampu untuk membuka mulutnya lebar-lebar, makanya sudutnya kecil. Sementara yang paling besar, Ya, iya, iya. yang saya amati bersama kawan-kawan, itu adalah kuda Nil. Karena dia bisa mampu membuka mulutnya sampai selebar itu, maka membentuk sudut yang luas atau Oh, sudut yang tinggi atau sudut sudut pokoknya sudutnya ini Pak, eh, eh, ya, besar lah sudutnya gitu Pak. ya berarti yang Gitu paling Bapak. paling kecil menurut kelompok satu tadi sudutnya adalah buaya dan yang paling Buaya, besar kuda Nil. iya kuda Nil. Kalau disusun dari yang terbesar apa dulu? Berarti kuda Nil duluan ya? Iya betul Bapak, kuda Kuda Nil dulu Nil. sesuai badan Bapak. Setelah kuda Nil apa lagi? Sesudah kuda Nil, singa, Singa. Singa. Setelah singa, Buaya. 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 Kuda Nil, singa, buaya. Nah, Iya. coba coba sekarang gantian ya, gantian kelompok dua. Nah, ayo ke depan, Nak Dian untuk mempresentasikan. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Hasil dari eh, kelompok kami yang mulut paling kecil itu bisa dilihat dari buaya karena di situ ketika diukur buaya mulutnya lebih kecil bukaannya. Kemudian yang kedua itu singa karena ketika diukur menggunakan alat ukur itu singa lebih kecil sedang dan yang paling besar adalah kuda Nil. Begitu Bapak, terima kasih Bapak. Ya, anak-anak semua sudah selesai ya mempresentasikan. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan penguatan dulu kepada anak-anak semua. Ya, Bapak akan menggunakan penggaris ya, penggaris untuk mencari tahu. Nah, bisa penggaris. Ini Bapak ada penggaris penggaris siku-siku ya. Nah, nih. Pernah lihat, Nak? Kenapa? Nah, penggaris siku-siku. Ada juga Bapak membuat ini tadi. Membuat alat ya, alat bukaan, prank. Nah, alat ini gampang. Buatnya dari karton bisa. Ini dipasang. Nah, dipasang baut boleh, dipasang paku boleh, ya, yang bisa anak-anak lakukan. Jangan terlalu mencari alat-alat yang susah-susah. Wah, yang mudah-mudah saja. Kita menggunakan karton untuk bisa menentukan ukuran. Pakai penggaris bisa, ini bisa, ya. Ini kalau kita buka. Mana gambar tadi? Nah, kalau kita perhatikan di gambar, ya, dari yang paling kecil, menurut anak-anak tadi apa tadi yang paling kecil? Buaya. Buaya. Nah, Buaya Pak. nampak tak videonya ya? Kalau buaya cuma segini bukaan itunya, mulutnya. Nah, buaya. Ya, Benar Pak. anak buaya yang paling kecil? Ya, buaya Benar Pak. kecil. Benar Bapak. Buaya ini ya sebesar ini. Setelah buaya, apa lagi? Singa. Nah, Ya, pintar. Ini apa Pak? ya, Coba tambah melebar nggak? Wah, singa bagus. Setelah singa, apa lagi anak-anak? Kuda Nil. Daniel. Kuda Nil. Iya Pak. Nah, Burung, 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 singa, burung, burung, anak-anak semua. Nih, pakai penggaris bisa juga. Ya, burung, Pak. kita gunakan penggaris siku. Siku. Nah, burung. Setelah burung, baru kita menggunakan apa? Anak-anak melihat ular atau kuda Nil yang paling besar. Bukaan mulutnya. Kuda Nil. Ular, ular. Ular. Kuda Nil atau, nah, lebih jelasnya nanti kita lanjut ke pemahaman sudut ya. Kita akan menggunakan, Bapak ada alat lagi nih. Alatnya murah, tapi sangat bermanfaat. Ada yang tahu anak-anak? Nampak? Nampak Pak? Tahu Pak? Nah, apa ini? Busur. 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 Busur apa namanya? Busur derajat. Derajat. Busur derajat, pintar. Busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar Sudut. Nah, perhatikan ya. Nanti Bapak putar lagi videonya. Videonya banyak, aman. Mau video pelajaran. Nah, coba kalau Bapak bandingkan pakai sudut. Oh, besar sekali. Kuda Nil. Nah, kuda Nil sampai kalau Bapak buat gambar ini
sampai 90 derajat. Nah, coba lagi yang ular. Yang ular, mana gambarnya tadi sudah Bapak print? Nah, mana gambar ular nih? Wah, ular, ayo muncul. Nah, jangan ular beneran ya. Nah, nih ular, gambar ular. Kalau kita ukur, wah, sangat jauh sekali ya, ya. Perbedaannya dengan kuda Nil, yang paling besar adalah ular. Nah, besar sekali ular ya. Ini Bapak putar video cara mengukur sudut ya, menggunakan busur derajat. Nah, sudut, ada cara untuk menyatakan ukuran sudut dengan tepat. Derajat adalah satuan untuk menyatakan ukuran sudut. Sudut satu putaran dibagi menjadi 360 bagian yang sama. Ukuran satu bagian disebut dengan 1 derajat, ditulis dengan 1 pangkat bundaran kecil. Nomor 3, busur derajat digunakan untuk mengukur ukuran sudut dengan tepat. 1. Berapa derajatkah besar sudut E di gambar 2? Kita perhatikan ini adalah busur derajat, ini adalah garis 0, dan sudut B, garis ini terletak pada 30 derajat, sehingga besar sudut B adalah 30 derajat. Sedangkan 1 derajat adalah dalam satu strip ini disebut dengan 1 derajat. Untuk gambar sudut B, ini adalah sudut E yang dibentuk karena membentuk garis lurus sama halnya pada busur ini, yaitu besarnya dari 0 ke 180, sehingga besar sudut E adalah 180 derajat. Pada gambar ini ada 2 skala. Jika dimulai dari 0 ini, maka akan bergerak ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Skala yang digunakan skala yang di dalam. Jika dimulai dari kiri ke kanan atau searah jarum jam, maka ukuran derajatnya yang berada di luar. Nomor 2, berapa derajat sudut C, E, F, dan G pada gambar 2? 1 sudut siku-siku 90 derajat, 4 sudut siku-siku 360. Kita perhatikan gambar 2 ini. Yang C, kalau kita lihat busur derajat, C ini sama halnya dengan 90 derajat. Sedangkan E karena berupa garis lurus, sehingga besar sudutnya adalah 180 derajat. Yang F, ini bisa ditarik garis lurus, ini adalah besarnya 180 ditambah 90. Sehingga besar sudut ini yang F adalah 270 derajat. Yang G, karena berupa 1 putaran penuh, atau 4 sudut siku-siku, besar sudutnya 360 derajat. Cara menggunakan busur. Yang pertama, taruhlah pusat busur derajat berimpit dengan titik sudut di atas kaki sudut. Misalkan ada sebuah sudut seperti ini, kita taruh sebuah busur dengan titik pusat busur berimpit dengan titik sudut. Nomor 2, taruhlah garis 0 derajat dengan salah satu kaki sudut. Ini adalah 0 derajat yang berada di salah satu kaki sudut. Nomor 3, bacalah skala yang berimpit dengan kaki sudut yang lain. Ini adalah kaki sudut yang lain. Karena dimulai dari 0 dan skalanya ada di dalam, kita baca skala yang ada di dalam, yang menunjukkan 120 derajat. Sehingga ini besar sudut B adalah 120 derajat. Nomor 4, ukurlah sudut-sudut berikut ini. Nah, perhatikan. Ukurlah sudut-sudut berikut ini. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Ya, pertama kita, Bapak stop screen share-nya dulu. Nah, soal itu ada di buku siswa ya. Kita kerjakan bersama-sama saja ya, anak-anak ya. Bagaimana caranya? Nanti baru kita mengerjakan soal yang ada di LKPD ya, di soal yang ada di kisi-kisi. Nah, di kisi-kisi Bapak ya. Sekarang kita perhatikan cara mengukur sudut. Pertama, taruh tadi nih, harus titik sudut. Nah, nampak anak-anak semua? Nampak, Pak. Oh, mana ya? Nah, titik busurnya harus sama dengan sejajar dengan yang di tengah-tengah nih, pusatnya. Nah, titik sudutnya sama dengan pusatnya nih, harus sejajar. Nah, yang tengah, nampak anak-anak? Nampak, Pak. Nah, ya, harus sejajar, harus pas benar. Paham? Paham, Bapak. Oke, baik anak-anak.
Baik ya, kita lanjutkan cara mengukurnya. Kaki sudut yang satu ini harus sama lurus nih, Nak. Nah, yang ini kaki sudut yang di atas sama lurus juga dengan skalanya, ya. Yang Ya. Nah, itu. Jadi dapat dilihat tadi di video ditanya, bagaimana cara mengukurnya? Sekarang sudah Bapak print, nih Bapak perhatikan. Nah, berapa? Kita hitung dari 0. Kita ambil skala yang di dalam. 0, 10, 20, 30, 40, 45 derajat. Nah, selanjutnya coba Ya. yang B. Yang B, Nak Dahlan, ukuran Nak Dahlan. Seperti yang ada, Bapak contohkan cara mengukurnya. Yang B berapa derajat Nak Dahlan? Ayo Nak. Yang B, berapa derajat Nak Dahlan? Mana nih Nak Dahlan? Dian, yang B berapa derajat Dian? Berapa derajat Dian? Mana Bapak? Coba lihat Bapak. Yang B 90 derajat. berapa Nak? 90 derajat Pak. Nah, coba yang B, perhatikan. Taruh pusat busurnya. Nah, kita taruh pusat busur. Ingat, di titik sudut. Ya. Nih, tepat di tengah-tengah nih. Ya, Pak. Nah, kita kalau bentuknya miring, kita miring juga badan kita ngukurnya. Ya. 110, Bapak. Ah, berapa Nak? 110 derajat. Pintar sudah bisa ukur sudut, alhamdulillah. Terus yang C lagi, coba kita ukur lagi yang C. Yang C berapa? 180. Yang C itu gampang ya. Nah, C itu 180. tengah lingkaran. Lingkaran. Tadi sudah ada di tayangan video. Kalau satu lingkaran besarnya 360 Derajat. Tengah lingkaran ya 180 80. derajat. Ya, Pak. Nah, baik anak-anak, sekarang anak-anak telah dapat mengukur ya dengan busur derajat. Ingat anak-anak, bukan panjang sisinya, panjang kaki sudut-sudutnya ya, ada dua itu. Bukan panjangnya, tapi yang menentukan besar sudut itu adalah ruangnya, ruang yang terbuka di antara sisi-sisinya. Sehingga kita dapat mengetahui ya berapa besarnya sudut yang akan kita ukur. Anak-anak semua, sekarang Bapak akan memberikan soal, silakan dikerjakan soal-soalnya. Baik, sudah selesai? Sudah, Bapak. Ya, silakan dikumpulkan ya. Nah, Ya, Pak. anak-anak semua, pada hari ini, coba Dian dan Fatimah, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ini, Pak, mengukur sudut dengan cara meletakkan titik busur kepada titik sudut. Iya, terima kasih. Dian, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Dian? Pada pembelajaran kita hari ini, kita diajarkan untuk mengukur besar sudut dengan menggunakan busur, Bapak. Iya, alatnya memang busur derajat. Nah, ya, alatnya murah tapi manfaatnya luar biasa. Ini juga alatnya murah, bisa kita mengukurnya satu, nah, siku-siku. Nah, ya, satu Pak. lingkaran dibagi 4 jadilah sudut siku-siku. Nah, anak-anak ya. Baik anak-anak semua, Bapak rasa waktu telah habis ya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat menjadi berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin. Kita lanjutkan pelajarannya minggu depan. Hari ketiga lagi. Kegiatan pembelajaran, Bapak mohon, Nah Dahlan, pimpin doanya. Dalam tulisnya, Pak. Wah, ya, tolong ya dipimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini ya. Baik, Bapak. Perhatian seluruhnya, teman-teman. Pelajaran kita telah usai. Untuk menutupnya, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.